Kami dari kelompok keamanan jaringan WiFi akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Taufik Ismail. Saya sendiri Alfredo. Saya Imam Hidayat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfredo. Kepada Alfredo Oke, saya Alfredo akan menjelaskan tentang analisis teori. Di sini saya Alfredo akan menjelaskan tentang analisis masalah dan juga landasan teori. Pertama yaitu analisis masalah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada koneksi terbatasi, yaitu koneksi dari korban ya akibat dari netcard ini, yaitu RPS positioning. Itu bandwidthnya dibatasi oleh penyerang yang mungkin awalnya bisa 2 Mbps menjadi 100 Kbps. Lalu poin kedua yaitu koneksi terputus. Ini lebih parah lagi karena penyerang dapat mengcut 100% jaringan dari korban. Jadi korban tidak akan bisa menggunakan internet sama sekali. Poin ketiga yaitu MAC address diganti oleh penyerang. Ini merupakan layanan dari netcard di mana penyerang dapat menggantikan MAC address dari korban itu. Lalu yang keempat, penyerang bertindak sebagai gateway. Ini di mana penyerang mengatakan kepada gateway bahwa MAC dari dia itu merupakan MAC yang sebenarnya. Jadi korban-korban yang lain itu akan melalui komputer dari penyerang sebelum akhirnya ke gateway. Lalu yang kelima itu adalah paket data tercuri. Ini penyerang dapat mengendalikan semua source yang ada pada korban, di mana misalnya penyerang itu pengen menggunakan source kamera pada korban atau source audio dan yang lainnya. Oke, kembali ke landasan teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan IP spoofing. IP spoofing itu merupakan konsep dari serangan penyadapan di antara terhadap dua mesin yang sedang berkomunikasi, atau disebut dengan man in the middle attack. Sebuah aplikasi alat bantu untuk mengansur paket dari pertukaran ini kita dapat menggunakan Wireshark. Kemudian kembali ke saya akan menjelaskan IP positioning. IP positioning yaitu dapat memanipulasi lalu lintas data dari klien target agar semua paket data klien target melalui komputer Anda terlebih dahulu. Mengapa proses ini dapat terjadi? Karena proses ini dapat terjadi karena komputer Anda memberitahu kepada klien target bahwa MAC address komputer Anda adalah MAC dari komputer server. Kemudian komputer Anda juga akan memberitahu kepada komputer server bahwa MAC address dari klien target adalah MAC address dari komputer Anda sendiri. Serangan semacam ini disebut man in the middle attack. Dengan tipe serangan semacam ini, penyerang dapat menyadap semua paket data yang dikirim oleh klien target ke server. Serangan ini dapat digunakan untuk mencuri akun dari klien target. Penjelasan dari landasan teori sama analisis masalah sudah saya jelaskan. Kita kembali ke demo yang akan dijelaskan oleh teman saya Taufik Ismail. Halo, saya Imam Hidayat. Di sini saya akan coba untuk menyerang dengan menggunakan netcard. Oke, berikut ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan netcard untuk menghalangi user lain koneksi ke internet. Cara netcard itu sebenarnya cara kerja simple, yaitu komputer yang menggunakan netcard bertindak sebagai gateway, sehingga bisa mengatur komputer lain sesuka hati. Bekerja berdasarkan RPS spoofing, jadi bisa ngelabui komputer lain dengan bermain di MAC address-nya. Oke, langsung saja. Ini tampilan netcard-nya. Bisa diunduh dari www.rk.com. Nah, di sini ada 3 pengenal, yaitu IP, hostname, dan physical address. Nah, netcard ini, program ini sendiri, kalau ingin meng-cut suatu user atau PC, dia hanya butuh cuma satu pengenal doang, mau itu IP, hostname, atau physical address. Saya bisa sekali 3. Nah, misalnya saya akan meng-cut yang komputer yang hostname-nya korban cinta. Gampang, tinggal klik cut off ready. Nah, di sini kelihatan dia sudah off. Nah, berarti dia komputer PC korban cinta tidak bisa. Ini komputer korban cinta yang telah diserang oleh teman saya tadi, Imam. Maka saya Taufik Ismail akan mencoba untuk bertahan dari serangan. Dan inilah yang terjadi di komputer korban cinta. Tadi bisa koneksi kepada gateway, sekarang sudah restart karena sudah diputuskan koneksinya oleh seperti yang telah diterangkan pada video sebelumnya, bahwasanya netcard itu memiliki 3 ID.
satu-satunya jalan untuk menghindari permasalahan ini agar Anda bisa terkoneksi kembali kepada internet adalah mengganti semua identitas itu. Pertama-tama Anda harus ganti IP address dulu. IP address bisa disamakan di internet seperti, kemudian klik IP4 seperti lagi, langsung aja diubah. Mau diubah, sebaiknya berdekatan dengan IP gateway. Setelah tadi kita mengganti IP address, maka selanjutnya adalah kita mengganti MAC address. Apakah itu mungkin? Sangat memungkinkan. Selanjutnya saya akan mengganti MAC address saya dengan yang saya sukai, device manager. Oke, lalu kliklah mana hardware-nya. Misalnya kayak gini, ada Intercity Reno ini buat WiFi dan ini buat internetnya. Sekarang kita coba mengganti MAC address-nya. Advance, lalu network address-nya. Ini adalah merepresentasikan MAC address-nya. Kita akan ganti sekarang. Ganti dengan 122 3 5 8 9 0 1 2. Oke. Untuk mengetahui apakah dia MAC address yang kita ganti itu udah berjalan dengan baik, maka kita harus cek dulu dengan tadi CMD. CMD-nya itu IP config /out. Nah, di sini sudah IP address physical address-nya sudah berubah jadi 122.236 dari yang sebelumnya adalah 123 dan seterusnya. IP address-nya sudah berubah. Dapat dipastikan IP address-nya sudah berubah. Setelah 2 ID kita ganti, selanjutnya adalah ID terakhir yang harus kita ganti biar netcard tidak lagi bisa mengenali komputer kita, yaitu hostname-nya. Cara mengganti hostname adalah berikut langkahnya. Control panel, sistem security, kemudian sistem, kita masuk ke sistemnya, lalu advanced system setting, computer name, lalu tadi change. Korban cinta akan mengubah nama komputernya menjadi orang yang lebih bermartabat. Taufik Ismail. Maka dia akan meminta restart. Akhirnya kita bisa lagi terkoneksi ke internetnya. Setelah kita ganti 3 ID tadi, akhirnya kita kembali terkoneksi. Nah, alhamdulillah kita bisa terkoneksi internet kembali dan kita lepas dari cekaman mereka. Saat ini saya terkena nekat tidak bisa koneksi lagi ke internet. Sekarang ada cara kedua untuk mengatasinya. Untuk mengecek itu siapa yang menetkan kita perlu cek, yaitu dengan komen ARP. Nah, di dalam tabel routing ini kita dapat melihat bahwasanya ada IP gateway dengan physical address ini. Kemudian kita lihat internal address-nya, IP address dari salah satu user di dalam jaringan juga memiliki MAC address yang sama. Hal ini bisa dipastikan user dengan IP address segini telah menyerang komputer saya sehingga saya tidak bisa terkoneksi kepada internet. Logikanya, ketika saya mau berkomunikasi dengan metode ARP positioning, makanya komputer saya bingung sehingga
pas dia mau koneksi dia harus ke komputer dengan IP address 1.1.0.8 dulu. Lalu komputer yang memiliki IP address ini akan bisa mengendalikan saya karena dia telah meracuni protokol yang ada, protokol jaringan yang ada. Untuk mengatasi itu, langkah pertamanya adalah kita hapus dulu tabel routingnya, yaitu komennya rp min d. Nah, setelah kita delete semua tabel routingnya, semua IP physical address daripada gateway langsung kelihatan yang aslinya. Setelah kita ketahui MAC address dari IP gateway-nya, MAC address sesungguhnya, sehingga komputer kita tidak lagi bingung mau mengeling kemana saat untuk berkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya adalah mengubah tipenya. Artinya kita mengajarkan laptop kita ini loh IP gateway yang asli dan ini MAC address-nya asli, dengan komen sebagai berikut. IRP min S artinya static, artinya IP address IP gateway 192.168.1.1.1 memiliki MAC address sebagai berikut. Kita cek dulu apakah kita berhasil memberi petunjuk kepada laptop korban bahwasanya inilah MAC address yang asli daripada gateway. Ya, kita sudah berhasil mengajarkan kepada komputer kita bahwasanya inilah MAC address yang asli, sehingga komputer kita tidak dapat lagi dibohongi dengan menggunakan metode phishing. Coba kita pin ini ada DNS-nya juga. Yap, kita bisa terkoneksi lagi.